Get over yourself. Jaguners, aga kare batu, sudahkah kalian tersenyum bahagia hari ini atau lagi sedang cemas-cemasnya? Sudahlah, mari mendamaikan semuanya dengan cinta serta syukur. Ya Nur ya. Kisah ini jelas mengandung air mata jika kita pegaan orangnya. Semua orang pasti berharap agar hidup jauh dari penyakit apapun, termasuk saya sendiri pastinya. Namun beda dengan kedua remaja ini, mereka harus menerima takdir mengidap penyakit langka yang bisa membunuhnya kapan saja, bahkan secara tiba-tiba. Ya meski begitu, ada satu kekuatan dahsyat membuat mereka agar tetap hidup, yaitu adalah cinta dari pertemuan yang tak terduga. Jadi ceritanya gini Ner sayangku. Di awal kita melihat wanita cantik berambut pendek bernama Hazel sedang konsultasi rutin oleh dokternya, yaitu Dokter Maria. Dimana si Hazel ini Ner telah mengidap penyakit kanker tiroid stadium 4 yang sudah didiagnosis sejak ia masih berusia 13 tahun. Parahnya kanker itu telah menyebar ke paru-paru Hazel sehingga mengharuskan dirinya selalu membawa tabung oksigen, alat bantu pernapasan kemanapun ia pergi, dan hal itu tentunya sangat membatasi aktivitasnya. Bahkan sudah diklaim jika Hazel ini mulai depresi menghadapi penyakitnya itu. Di sini Dokter Maria menyarankan Hazel serta ibundanya Vini, alangkah baiknya jika Hazel ini harus mengikuti kelompok dukungan bersama pengidap penyakit kanker lainnya, karena hal itu setidaknya bisa membantu Hazel menghidupkan semangatnya untuk tetap hidup dari kesehariannya yang dipenuhi dengan rasa murung serta lesu. Lalu pada akhirnya Niner, Hazel benar-benar mengikuti saran Dokter Maria itu, dan ini kali pertama ia mengikuti kelompok dukungan. Hazel mulai melihat wajah-wajah baru, bersosialisasi dengan mereka. Salah satunya ada yang bernama Ishak, dimana si Ishak ini mengidap kanker mata yang katanya tak lama lagi ia akan mengalami kebutaan. Kelompok dukungan ini diprakarsai oleh Patrick, seorang penyintas kanker, dimana ia mulai menghibur mereka semua dengan petikan gitarnya yang cukup harmoni. Karena merasa lebih bagus keesokan harinya kini Hazel kembali mendatangi kelompok dukungan diantar oleh sang ibu tercintanya. Hazel dengan semangat menarik tabung oksigennya masuk ke dalam, namun secara tidak sengaja ia bertabrakan dengan seorang pria ganteng, karismatik pula bernama Gus. Nah, saat kelompok dukungan telah dimulai, entah kenapa Gus terus menatap Hazel sambil menebarkan senyum manisnya. Begitupun dengan Hazel, ia terlihat tidak mampu sok cuek ataupun jual mahal terhadap Gus, dan malah saling membalas senyuman dengan senyuman. Layaknya kedua insan ini sedang terpikat pandangan pertama. Tiba waktunya giliran Gus, ia pun mulai menceritakan penyakit yang dideritanya kepada Patrick serta yang lain. Ternyata si Gus ini mengidap penyakit kanker tulang sekitar 2 tahun yang lalu, dan hasilnya Gus telah kehilangan kaki kanannya dan kini memakai bantuan kaki palsu. Kerennya, meski begitu Gus nampak terlihat selalu bahagia, riang, gembira, murah senyum, hidup dengan penuh semangat. Mungkin salah satu alasan atau prinsip hidup darinya, jika bagaimanapun hidup harus tetap berjalan, bergunalah sebelum tiba waktunya dikenang. Iya Ner ya. Melihat Gus selalu menebarkan senyuman, sepertinya Hazel di sini mulai mempunyai rasa kagum tersendiri terhadap sosoknya. Nah, setelah agenda kelompok dukungan selesai Niner, dimana saat Hazel lagi menunggu jemputan ibunya, ternyata Gus menghampiri ingin mengajak Hazel kenalan. Literally. What's your name? Hazel Grace Lancaster. Terlihat Hazel amat senang dengan perkenalan mereka, tapi seketika jengkel saat melihat Gus mulai mengeluarkan sebatang rokok, padahal sudah jelas itu sangat berbahaya bagi pengidap kanker. Namun ternyata Gus sama sekali tidak pernah memberi kekuatan rokok itu untuk membunuhnya, tapi ya hanya sekedar kebiasaan saja menyelipkan di antara bibirnya tanpa dibakar. Melihat itu Hazel malah tersipu malu serta sedikit takjub. Tak lama setelahnya Niner, datanglah ibunya Hazel menjemput, tapi Hazel memberitahunya jika saat ini ia ada rencana dengan kenalan barunya Gus, dimana Gus telah mengajak Hazel untuk jalan-jalan ke rumahnya. Setibanya di rumah Gus langsung memperkenalkan Hazel kepada kedua orang tuanya. Mereka begitu disambut hangat, lalu setelah itu Gus mengajak Hazel jalan-jalan ke kamarnya yang nampak
keren dan teratur, dan inilah tempat di mana Gus selalu menghabiskan hari-harinya di sini Ner. Seperti biasa, jika Hazel habis menempuh perjalanan yang lumayan jauh apalagi rumit, persis saat naik atau turun tangga, pastinya Hazel sangat kewalahan dan terlihat seperti sulit bernapas, bahkan air matanya nyaris keluar. Tapi Gus yang mengerti langsung memegang bahu Hazel, memberinya semangat karena semuanya pasti akan baik-baik saja, kata Gus ke Hazel. Setelah itu Ner, mereka lanjut ngobrol dengan pembahasan yang berbobot makna, saling menyemangati sebagai orang yang sama-sama mengidap kanker. Mereka kenal lebih dekat, saling menanyakan hobi masing-masing. Kebetulan mereka berdua ini sehobi, yaitu membaca buku atau novel-novel inspirasi. Sampai pada akhirnya Ner, mereka saling menyarankan untuk bertukar buku bacaan favorit masing-masing. Saat Hazel sudah balik ke rumah, ia mulai membaca buku yang direkomendasikan oleh Gus. Begitupun dengan Gus, ia mulai membaca buku yang disarankan oleh Hazel di sana. Sembari membaca Ner, fokus Hazel terlihat terbagi. Fokus yang satu terlihat sangat menunggu pesan dari Gus yang tidak masuk-masuk juga, membuat dirinya amat kesal. Sampai pada akhirnya Gus benar-benar menelpon Hazel, memberitahu jika sahabatnya Ishak sedang stres, bahkan mau gila katanya karena baru saja diputuskan oleh kekasih aduhainya. Padahal baru kemarin mereka bermesraan di parkiran, tepat pada selesainya agenda kelompok dukungan mereka pada tempo hari itu Ner. Nah, melihat Ishak sudah benar-benar mulai gila, efek diputuskan tidak bisa menerima kenyataan pahit, Gus pun langsung meminta Hazel untuk datang ke rumahnya sekarang. Hello? Isaac! Hey, Isaac. It's like I was gone already, you know, and Pain demands to be felt. Don't hit that! Don't hit that! Dude. Isaac! And I don't know. An imperial affliction. There's an unwritten contract between author and between author and Momen ini Ner membuat mereka bertiga benar-benar makin akrab, termasuk Hazel sendiri yang kian mulai bersemangat serta bergairah karena telah mendapatkan teman baru, serasa lebih dari sanak saudara ataupun saudara meski beda rahim. Mereka sama-sama mengidap kanker. Sepulang dari sini, Hazel serta Gus tak henti-hentinya saling nelponan. Hazel lagi di taman rumahnya dibawa keindahan bintang-bintang di langit, dimana Gus di sini Ner sedikit jengkel dengan penghujung cerita dari buku rekomendasi Hazel yang dibacanya karena tidak ada penjelasan tentang akhir kisah pemeran utama dari buku itu, dimana buku itu menceritakan tentang seorang wanita bernama Amy yang mengidap kanker tiroid, persis kehidupan Hazel saat ini. Makanya Ner, hal itulah membuat Gus begitu penasaran perihal ending ceritanya, begitupun dengan Hazel. Sementara penyair buku itu yang bernama Van Houten telah lama pindah ke Amsterdam, ibu kota Belanda. Nah, untuk menuntaskan rasa penasaran mereka, Gus mencoba menghubungi asisten Van Houten, namun sampai saat ini Ner, mereka belum menerima email balasan. Biar lebih berbobot lagi, Hazel mulai meng-email asisten Van Houten juga. Siapa tahu nantinya benar-benar ada balasan dari pihak mereka. Keesokan harinya Ner, saat Hazel baru bangun dan langsung membuka netbook, dirinya amat terkejut, amat bahagia melihat email balasan dari asisten Van Houten. Email itu bertuliskan jika Van Houten tidak akan pernah membocorkan akhir cerita bukunya secara tertulis, dan bagi kalian yang betul-betul penasaran, dipersilahkan dengan segala hormat untuk menemui langsung Van Houten di Amsterdam, Belanda jika ada waktu luang, kata asistennya Van Houten itu Ner. Begitu bahagianya, Hazel langsung memanggil ibunya memperlihatkan kejutan pagi ini, tapi sayang ibunya Hazel berkata jika uang biaya keberangkatan menuju Amsterdam sama sekali tidak ada Nak. Habis telah dibelikan peralatan serta biaya rumah sakit. Sangat disayangkan, padahal inilah salah satu cita-cita terbesar Hazel serta Gus di sisa-sisa hidupnya. The most important thing in any MRI is to lie completely still. It was almost impossible. Hi. Sampai pada suatu waktu Gus tengah datang ke rumah Hazel, ia berkenalan dengan ayahnya Hazel, memberitahu perihal kanker yang dialaminya. Lalu setelah itu Gus membawa Hazel piknik, di mana Gus mulai bercerita jika salah satu hal paling berharga pada dirinya karena ia masih perjaka, katanya Ner. Mendengar hal itu Hazel malah pelanga-pelongo senyum mengejek. Lalu Gus lanjut membawa Hazel mendatangi sebuah taman yang sangat indah terkesan dari karya tengkorak raksasa. Mereka makan bareng, bercerita soal
harapan serta tujuan hidup, dan disinilah Hazel mulai menyadari jika kehadiran Gus dapat merubah hidupnya jadi lebih bermakna dan berwarna. Harapan baru seakan menjelma jadi semangat, benih-benih cinta yang mulai tumbuh seakan jadi obat mujarab untuk tetap hidup. Dan salah satu harapan terbesar mereka saat ini yaitu bertemu dengan penyair Van Houten. Nah, setelah Hazel menghabiskan hari-harinya yang sebenarnya sangat melelahkan bagi tubuhnya, tibalah pada suatu waktu ia harus dilarikan ke rumah sakit. Begitulah kehidupan Hazelner. Setiap hari ia harus menarik tabung oksigen kemanapun dirinya pergi. Sesak napas kian menyiksa rumah sakit jadi saksi bisu oleh perjuangan hidupnya. Jadi kalian-kalian yang masih diberi kesehatan oleh Tuhan selalu bersyukur, ya Ner ya. Nah, kini kondisi Hazel sudah agak baikan, tapi tetap harus rutin konsultasi dengan dokternya seperti sekarang ini. Hazel yang mempunyai keinginan besar untuk menemui Van Houten di Amsterdam, Belanda, tentunya sangat-sangat tidak diizinkan oleh dokter berangkat ke sana berhubung kondisinya saat ini kian memburuk. Tapi Ner, Hazel selalu mengklaim jika dirinya sanggup, bahkan ia meminta ibunya agar bisa menemaninya ke sana nanti. Meski begitu, tetap Dokter Maria bersama atasannya tidak mengizinkan Hazel sebab resikonya terlalu besar katanya. Sampai pada suatu titik Ner, orang tua Hazel sangat bimbang. Di lain sisi ia harus memenuhi keinginan anaknya, di sisi lain ia harus mempertimbangkan segala resiko yang ada. Jadi ini memang benar-benar cobaan terberat mereka. Mau melawan takdir, jelas itu di luar kendali sebagai seorang hamba, ya Ner ya. What's the matter? I want to go to Amsterdam, guys. It's just everything, I guess. And I want Van Houten to tell us what happens after his book. Mungkin karena orang tua Hazel sudah tidak sanggup melihat anaknya terus-terusan meratapi keberangkatannya untuk menemui Van Houten. Pada akhirnya Vrieni telah mendapat solusi terbaik dan memberi kejutan kepada Hazel jika mereka sebenarnya sudah bisa berangkat ke sana. We're going to Amsterdam. We figured the whole thing out. We're going. I love you so much. I love you. Okay, Lungs. You keep your shit together for 1 week. You got Begitu it? bahagianya Hazelner sampai-sampai ia mengeluarkan air mata haru lalu langsung menghubungi Gus untuk segera mempersiapkan paspor. Nah, kini tiba waktunya Ner. Hazel ditemani sang ibu serta Gus akan benar-benar berangkat ke Amsterdam, Belanda menemui penyair buku Van Houten di sana. Well, we're going to Amsterdam. We are going to Amsterdam. Okay, Hazel Grace? Okay. Sir. I don't. You two are so adorable. Whoa. Kini mereka telah sampai pada negara tujuan dan inilah Amsterdam, ibu kota Belanda. Di mana dulunya kota Amsterdam ini hanyalah sebuah desa nelayan kecil tepat pada akhir abad ke-12an sebelum menjadi ibu kota Belanda seperti sekarang ini. Nah, tiba saatnya Ner, Hazel serta Gus akan siap-siap keluar keliling kota. Sebelum berangkat, Gus begitu terkesima melihat kecantikan Hazel memakai baju biru, sangat anggun kelihatan. Lalu pada akhirnya mereka berangkat telah menikmati suasana kota, melewati kanal-kanal bersejarah kota Amsterdam ini. Bukan hanya itu, mereka juga mendatangi restoran terbaik di sana bernuansa amat romantis, pelayan yang ramah senyum, dan di tempat inilah Gus benar-benar sudah mengungkapkan perasaan cintanya terhadap Hazel. Yeah. So we're on a date? Him. I'm in love with you. You heard me. I'm in love with you. Ya, begitulah Ner, cinta mereka bersemi di Amsterdam. Keesokan harinya tiba waktunya Gus serta Hazel akan mendatangi kediaman Van Houten yang sebenarnya merupakan tujuan utama mereka ke sini.
Nah, setibanya di kediaman Van Houten, mereka disambut hangat oleh asisten Van Houten. Gus serta Hazel sedikit terkejut melihat rumahnya yang amat berantakan, lantai dipenuhi kertas-kertas berserakan, dan anehnya saat mereka mulai menanyakan perihal akhir cerita dari buku itu kepada Van Houten malah menjawabnya dengan jawaban yang tak masuk di akal. Tingkahnya seperti orang gila. Lalu Van Houten malah menyuruh asistennya Leidowitz untuk memutar musik, lalu ia menggoyang-goyangkan kepalanya ditemani dengan segelas whisky. Melihat itu Gus malah jengkel, bahkan sangat emosi sekali melihat tingkah Van Houten di sini. Lalu Gus seketika langsung berdiri mematikan musiknya. Are you messing with us? Gus, sit down. But I assume that answers your question. Peter, please. Can we for 1 second just focus on I you? am not interested in talking But about that that doesn't book. mean that her right? I said I'm not interested. But you promised! Nothing happens. They're fiction. Listen, douchepants. That is for you to tell me goddamn book and make something up! I want you to leave. Ya, sudah jauh-jauh datang ke sini, tapi mereka malah dibuat jengkel dengan karakter Van Houten. Tidak mendapatkan jawaban apapun selain dari perdebatan konyol. Dan karena Hazel sudah sangat emosional, mereka pun langsung keluar meninggalkan rumah Van Houten ini dengan mata berkaca-kaca. Tak lama setelahnya, Leidowitz ternyata mengejar mereka untuk meminta maaf atas perlakuan Van Houten yang katanya keadaanlah yang membuatnya kejam seperti itu. Dan karena merasa bersalah, Leidowitz mencoba mengajak mereka bertamasya ke rumah Annie, orang yang diceritakan dalam buku itu karya Van Houten itu. Dengan senang hati, Gus serta Hazel ikut dengan Leidowitz menuju rumah Annie, dan hal itu tentunya tidak mudah, benar-benar butuh perjuangan penuh, dimana Hazel harus melewati anak tangga bertingkat-tingkat, curam dan sempit. Tanpa kata menyerah, Hazel terus berusaha menarik tabung oksigennya naik ke atas. Kasihan Hazel sangat kewalahan, bahkan sudah mulai sulit bernapas. Gus menyuruhnya untuk tidak memaksakan diri. Nah, dalam kondisi sudah oleng, Hazel malah berkata semua akan berjalan sebagaimana mestinya. Gus, di mana ada harapan, di situ ada kehidupan. Lalu Hazel terus berusaha naik ke atas hingga pada akhirnya berhasil sampai. Lalu Leidowitz langsung memperlihatkan mereka jawaban yang selama ini mereka cari berupa bentuk lukisan, bahwa satu-satunya keluarga Annie yang selamat adalah ayahnya sendiri. Saat inilah Hazel langsung berpikir bahwa manusia sepertinya tidak pantas memikirkan penderitaan, tapi tentang keindahan yang masih tersisa dalam hidupnya. Dan di tempat inilah Hazel langsung mencium Gus tepat di hadapan karya lukis atas jawaban yang selama ini ia cari. Bravo. Lalu setelah itu Hazel langsung mengajak Gus balik ke penginapan, dan saat inilah mereka mulai nanam jagung atau menjaguner sehingga berangsur-angsur kewalahan. Keesokan harinya Gus serta Hazel kembali jalan-jalan melewati pinggiran kanal-kanal kota. Lalu tiba waktunya Gus mulai memberitahu Hazel perihal rahasia besar yang selama ini disembunyikan dirinya. Di mana sebelum Gus berangkat ke Amsterdam ini, ia sempat melakukan scan fit karena merasa pinggulnya sakit, dan hasilnya ternyata kanker tulang Gus telah menyebar ke seluruh tubuh, bahkan sudah menyebar hingga ke lapisan dada serta hati. I'm sorry. I should have told you. So unfair. Apparently the world is not a wish-granting factory. Wah, ini benar-benar bikin haru ya melihat orang seperti Gus telah meneteskan air mata, padahal ia selalu bersemangat di hadapan Hazel, bahkan selalu tersenyum. Tapi ya mau bagaimana lagi. Singkat cerita kini mereka sudah dalam perjalanan pulang meninggalkan Amsterdam, Belanda, disambut ceria oleh ayahnya Hazel. Hingga pada suatu waktu kanker Gus sudah semakin parah dan harus dilarikan ke rumah sakit. Hey, what's going on? Look. Gus, it's infected. No. Ambulance. My On First Avenue.
Gus yang sudah tidak sanggup menahan rasa sakitnya nurse ketika menyuruh Hazel untuk membacakan puisi dengan harapan semoga semuanya akan baik-baik saja. Tapi entah kenapa sang dokter seolah memperlihatkan isyarat jika Gus mungkin sudah tidak bisa terselamatkan lagi karena penyakitnya semakin merajalela, bahkan sampai-sampai membuat kulitnya infeksi tembus hingga ke dasar tulang. Tiba pada penghujung kisah nurse, ternyata Gus benar-benar tidak bisa terselamatkan lagi. Kanker menghentikan detak jantungnya dan kini sudah meninggalkan Hazel selama-lamanya. Kini telah usai. Menurut versi kalian, hal apakah yang bisa kita petik dari kisah ini? Tulis di kolom komentar ya. Selamat bersua kembali.